Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jensi Erlita, usia 22 tahun. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa semester 8 jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya senang mempelajari hal-hal baru yang belum pernah saya pelajari. Salah satunya adalah digital marketing. Saya pernah mengikuti online course digital marketing dan berhasil mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan beberapa tes dan juga tugas. Selama perkuliahan, saya pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah sistem digital. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kepada praktikan dan juga mengoreksi laporan hasil praktikum para praktikan. Saya memiliki pengalaman magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Selama magang, saya diberi tugas untuk menganalisis dan melakukan dokumentasi pada sebuah website yang diberi nama Dolan Banyumas. Website tersebut merupakan website informasi tentang agrowisata di Kabupaten Banyumas. Dokumentasi yang saya lakukan bertujuan untuk melakukan pengembangan pada website tersebut. Di samping itu, saya memiliki kekurangan yaitu mudah lupa. Maka untuk mengatasinya, saya akan selalu membuat pengingat di handphone dan juga di laptop, seperti membuat sticky notes dan juga menempelkan catatan kecil di tempat yang saya temui setiap hari. Motivasi saya mengikuti internship DDB Telkom adalah karena background pendidikan saya ketika SMK saya mengambil jurusan teknik komputer jaringan, kemudian saya melanjutkan ke dunia perkuliahan dengan mengambil jurusan teknik informatika, di mana hal tersebut sejalan karena PT Telkom merupakan salah satu badan usaha milik negara terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga saya dapat mempraktikkan langsung ilmu yang telah saya dapatkan selama sekolah dan perkuliahan. Selain itu, program internship DDB Telkom juga memberikan kesempatan bagi para pesertanya untuk terjun langsung ke use case nyata, sehingga hal tersebut akan memberikan pengalaman nyata di dunia kerja. Saya juga memiliki keinginan yang besar untuk menjadi bagian dari PT Telkom dengan jangka panjang. Saya harap dengan mengikuti program internship DDB Telkom, saya dapat bersinergi dan berkontribusi dan melakukan yang terbaik dari awal hingga akhir. Kesibukan saya saat ini adalah saya sedang fokus untuk menyelesaikan tugas akhir saya yang sudah berjalan sejauh 70%. Proyek menarik yang pernah saya kerjakan adalah ketika dosen saya memberikan tugas besar pada mata kuliah pemrograman web, di mana saya dan kelompok saya membuat website untuk pendaftaran vaksinasi COVID-19. Dalam proyek tersebut, saya berperan sebagai UI/UX designer. Untuk membuat desain UI dan UX, saya menggunakan tools Balsamiq untuk membuat low fidelity design dan juga wireframe. Sedangkan untuk high fidelity design dan juga prototype, saya menggunakan tools Figma. Selain membuat desain UI dan UX, saya juga berperan untuk menuliskan kode program, menggunakan kode editor Visual Studio Code, dan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Durasi pengerjaan proyek tersebut memakan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu. Kendala yang dihadapi adalah karena jarak antar anggota kelompok yang berjauhan, sehingga lebih sulit untuk melakukan diskusi proyek. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menggunakan tools berupa Trello untuk memantau progres proyek. Selain itu, Figma Jam juga digunakan untuk melakukan kolaborasi UI dan UX design antar anggota kelompok. Kode program yang sudah dituliskan di Visual Studio Code akan diunggah ke GitHub sehingga setiap anggota kelompok dapat melakukan editing dan juga perbaikan kode program ketika kode mengalami error. Hasil dari pengerjaan proyek tersebut adalah kelompok kami mendapatkan nilai yang baik. Dan dengan proyek tersebut, kami dapat mempraktikkan beberapa skill di bidang informatika secara bersamaan, yaitu adalah desain UI dan UX, programming, dan lainnya. Tools yang biasa saya gunakan ada Balsamiq untuk membuat low fidelity design dan wireframe berada pada skala 8. Whimsical untuk membuat low fidelity design dan wireframe juga berada pada skala 7. Untuk membuat high fidelity design dan prototype, saya menggunakan Figma berada pada skala 7. Kemudian, untuk kode editor, saya menggunakan Visual Studio Code berada pada skala 7 dan Sublime Text berada pada skala 7. Selain itu, ada pula Canva berada pada skala 7